Jika di antara kalian itu jadi imam, maka ringankan. Artinya ringankan ini jangan lama-lama. Bukan berarti cepat-cepat merasa diri, wah ini saya meringan. Apa ini? Tidak, artinya datangkan sesuai. Lah orang merasa kelamaan ya urusan dia itu. Memperingan itu bukan mempercepat, artinya tidak memperpanjang. Maka kata Anas bin Malik di antara semua sahabat, saya tidak pernah melihat sholat yang paling ringan dan paling sempurna. Rasulullah sholatnya itu tapi sempurna, cuma ringan tapi sempurna. Kita tidak tahu apa yang kita ucapkan ini. Kita tidak mendengar, kita tidak paham, kita tidak perlu sama Tuhan. Tuhan yang perlu kita. Tuhan perlu sholat kita kah? Allah perlu kita punya sholat? Kada perlu. Jadi kita yang perlu. Kita ini sebenarnya beriman kah? Kada kah? Kita ini kan padahal kita perlu sehat, padahal kita perlu ditolong Allah, padahal kita perlu ditambahi rezekinya Allah, padahal kita perlu berkah Allah. Kan kita perlu. Tapi kan kita punya ibadah, kita punya sholat, itu menunjukkan kita kada perlu. Waqala sallallahu idza amma ahadukumun nasa falyukhaffif. Nah ini Rasul ingatkan ya, bahwa jika kalian jika ahadukum di antara kalian itu amman nasa, mengimami orang. Jadi imam, berarti imam sholat ya. Falyukhaffif, maka ringankan. Ringankan. Artinya ringankan ini jangan lama-lama. Nah, jangan lama-lama itu bukan berarti cepat-cepat merasa diri, wah ini saya meringat. Ngapain? Tidak, artinya datangkan sesuai. Lah orang merasa kelamaan ya urusan dia itu. Kalau kita membaca rukun ataupun yang sunnah ma'thur ya, bukan yang panjang, ada ma'thur yang panjang, ma'thur yang agal minimal. Orang merasa kepanjangan itu urusan dia. Jadi bukan berarti kita meringankan tuh kita cepet-cepetan. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu, bismillahirrahmanirrahim. Kita tidak tahu apa yang kita ucapkan ini. Kita tidak mendengar, kita tidak paham. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Lah, apa itu? Kita tidak perlu sama Tuhan. Tuhan yang perlu kita. Tuhan perlu sholat kita kah? Allah perlu kita punya sholat? Kada perlu. Jadi kita yang perlu. Nah makanya yang tadi kita pertanyakan sama diri sendiri, kita ini sebenarnya beriman kah? Kada kah? Kita ini kan padahal kita perlu sehat, padahal kita perlu ditolong Allah, padahal kita perlu ditambahi rezekinya Allah, padahal kita perlu berkah Allah. Kan kita perlu. Tapi kan kita punya ibadah, kita punya sholat, itu menunjukkan kita kada perlu. Padahal katanya kita ini beriman, yang kasih rezeki kita Allah jal, yang kasih kita sehat Allah jal, katanya nih. Tapi kok buktinya seperti kada perlu. Buktinya kada peduli tuh, bacanya apanya kada peduli. Padahal kan semuanya itu. Padahal Tuhan sudah kasih izin untuk sholat. Buktinya masih cari amalan ini, amalan itu, bacaan ini, bacaan itu, pesugihan ini, pesugihan. Kan aneh. Kamu tuh beriman, kayak apa kita ini? Nah, jadi artinya apa? Memperingan itu bukan mempercepat. Artinya tidak memperpanjang. Ibaratnya kan pilihannya ada surat panjang, ada surat pendek. Baca yang pendek. Itu meringankan. Jadi kalau jadi imam jangan panjang-panjang, jangan begitu istilahnya. Kenapa? Fa inna fihim as-saghira wal kabira wal dha'ifa wal marida wal haja. Karena di antara mereka makmum itu ada anak-anak. Oke? Ada orang, memang ada yang muda, ada yang tua, ada yang dhaif, dia kurang kuat misalnya karena tua. Ada yang marid, mungkin saja ada sakit, dia tahan, sakit kepala kah, sakit gigi kah, sakit perut kah, ya loh. Nah, wadal hajat, mungkin ada yang punya hajat, ada keperluan, entah hajatnya buang hajat atau hajat pekerjaan. Jadi
ringankan, nah, terutama imam-imam rawatib di masjid dan musola, yang dimana masjid itu masjid di jalan, yang mana makmumnya itu berbeda-beda, bukan itu aja, maka hendaknya yukhaffif. Maka kata Anas bin Malik, di antara semua sahabat, di antara riwayat Anas bin Malik, saya tidak pernah melihat sholat yang paling ringan dan paling sempurna. Soalnya sholatnya itu tapi sempurna, cuma ringan tapi sempurna, gitulah, gerakannya sempurna, bacaan sempurna tapi ringan. Itu jadi bukan berarti memperingan itu mempercepat gitu ya. Fal yukhaffif, yakni maksudnya di sini takhfif ya, dalam hal meringankan orang ini dalam hal ibadah gitu lah. Dalam hal ibadah. Ya, Pak. Apapun yang kiranya ringan. Nah, seperti kiranya kalau orang biasanya kalau ada ganjel itu masuk keringan, kalau lapar ganjel aja ya. Kalau haus minum. Ada ganjelnya. Nah, itu. Jangan orang mau dikasih makan sepiring disiksa dulu, baca ini, baca itu, baca ini, baca itu, mau, waduh, ini kan memperberat dalam hal ibadah, khususnya sholat gitu ya. Nah, khususnya sholat, maksudnya seperti itu, supaya orang tidak lari dan bosan. Nah, di antaranya ini Rasul mengingatkan para imam yang jadi imam untuk sholat itu meringankan. Artinya meringankan bacaannya, jangan yang panjang, rukuknya jangan bacaan yang panjang, sujudnya. Nah, karena ya tadi alasannya kan, mungkin ada orang punya udzur dan seterusnya. Ada hadis Nabi yang lain, jadi begini, idza shalla ahadukum munfaridan, jika kamu sholat sendiri, fal yutawwil masya, silakan panjang. Silakan panjang, jalan Nabi. Oke, li'annahu ya'rifu tagha nafsi, dia tahu kemampuan dirinya. Ya, dan mampu untuk meringankan sendiri. Kalau capek pun bisa berhenti, bisa dipercepat, bisa diringankan, ya kan? Kalau sholat sendiri, tapi kalau makmum kan tergantung sama dia nih. Enggak selesai hatta nunggu imam. Sehingga di sini orang itu harus perhatian terhadap keadaan orang lain. Nah, ini ada yang sebaliknya. Kalau jadi imam panjang, sholat sendiri cepat. Hah? Kalau sholat sendiri cepat. Kalau sholat jadi imam kok jadi lebih panjang, ini gimana? Aneh. Harusnya sama. Ada ya? Sallallahu alaihi wasallam. Nah ini ada lanjutannya, betul. Masih ada lanjut. Wa idza shalla li nafsihi, kalau sholat sendiri, fal yutawwil masya, silakan panjang. Kamu mau 30 juz, ya, hatamkan Al-Quran dalam sholat. Kamu sujud yang lama sendiri, rukuk, rasakan perlu sama Allah. Nah, tuh ya, sama orang jangan. Nah kita sebaliknya, tambah cepat kalau sendirian. Nah ini hadis riwayat Imam Ahmad juga dalam Musnad, Imam Baihaqi, Imam Tirmidzi dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi, ya.